Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik soleh dan solehah. Sudah pada siap untuk tidur ya? Doa sebelum tidurnya sudah dibaca belum? Kalau sudah, sekarang coba mulai tutup, pejamkan matanya dan mari kita mulai dengarkan cerita untuk malam ini ya. Let's go! Cerita dongeng malam ini berjudul Malin Kundang. Pada zaman dahulu, di sebuah desa nelayan di air manis, Sumatera Barat, hiduplah sebuah keluarga nelayan. Karena kebutuhan keuangan keluarga, sang ayah akhirnya memutuskan untuk pergi merantau menyeberangi lautan. Namun, sang ayah tidak pernah kembali lagi ke kampung dan meninggalkan istrinya yang bernama Mande Rubaya. Sang istri kemudian membesarkan anak mereka yang bernama Malin seorang diri. Oleh sang ibu, Malin sering dikundang-kundang atau dalam bahasa Indonesia dibawa kemana saja ibunya pergi. Oleh karena itu, si Malin kemudian mendapat panggilan baru, yaitu Malin Kundang. Malin tumbuh sebagai anak yang pintar, tapi sedikit nakal. Malin sering mengejar ayam dan memukul ayam-ayam itu dengan sapu. Suatu hari, ketika Malin sedang mengejar ayam, Malin terjatuh dan tangannya terbentur sebuah batu. Luka itu kemudian meninggalkan bekas di lengannya. Beranjak dewasa, Malin merasa iba pada ibunya yang harus bersusah payah menafkahi mereka. Sehingga ia berniat untuk merantau bersama sebuah kapal dagang. Ketika menceritakan tentang niatnya, sang ibu tidak mengizinkan Malin untuk pergi. Ibu Mande tidak rela ditinggal anak semata wayangnya. Ibu Mande juga takut kalau nantinya Malin akan menjadi seperti ayahnya yang pergi dan tidak pernah kembali ke kampung. Meski ditolak sang ibu, Malin tidak berhenti membujuknya. Melihat kegigihan Malin, Ibu Mande pun akhirnya mengizinkannya pergi, meski dengan berat hati. Setelah meyakinkan ibunya bahwa dirinya akan baik-baik saja, Malin pun pamit dan meninggalkan Ibu Mande seorang diri di desa. Ketika sedang berlayar dalam perantauannya, sebuah kejadian buruk menimpa kapal yang ditumpangi Malin. Sehingga Malin terdampar di sebuah pantai. Warga desa di pantai tersebut menyambut dan membantu Malin untuk tinggal dan bekerja di sana. Malin bekerja dengan sangat rajin, mengolah tanah desa yang subur dan menjadi semakin sukses. Malin kini memiliki 100 orang bekerja dan sejumlah kapal dagang sendiri. Setelah berhasil menjadi orang kaya, Malin pun mempersunting anak seorang saudagar kaya. Sementara itu, Ibu Mande tidak pernah mendapatkan kabar apapun dari Malin selepas kepergiannya. Selama bertahun-tahun, Ibu Mande hanya bisa memandangi laut sambil berdoa agar anaknya selamat
dan mengirimkan kabar atau bahkan kembali ke desa. Setiap kali ada kapal besar yang bersandar di desa, Ibu Mande selalu bertanya kepada nahkoda dan juga awak kapal tentang anaknya. Namun, tidak pernah ada yang membawa kabar ataupun titipan dari Malin. Suatu ketika, Malin bersama istrinya dan beberapa anak buah kapal pergi berlayar menggunakan kapal yang besar. Setelah berlayar beberapa saat, kapalnya berlabuh di suatu pulau. Tanpa disadari, ternyata itu adalah kampung halaman Malin. Melihat kapal besar yang berlabuh, warga desa, termasuk Ibu Mande, beramai-ramai berkumpul di tepi pantai. Mereka ingin menyambut kapal yang dikira milik seorang sultan atau pangeran. Dari kejauhan, terlihat sepasang pemuda dan pemudi berdiri di anjungan dengan mengenakan pakaian yang mewah. Ibu Mande melihat dan menyadari bahwa sang pemuda adalah Malin. Segera setelah kapal berlabuh dan kedua pemuda itu turun dari kapal, Ibu Mande berlari mendekati anaknya. Dari dekat, Ibu Mande melihat bekas luka di lengan sang pemuda dan menjadi semakin yakin bahwa pemuda itu adalah Malin. Ibu Mande kemudian memeluk Malin sambil memanggil namanya dan bertanya tentang kabarnya. Istri Malin yang berdiri di dekat Malin terkejut melihat seorang wanita tua berpakaian copang cantik memeluk suaminya sambil mengaku sebagai ibunya. Maklum, selama ini Malin mengaku bahwa kedua orang tuanya adalah bangsawan dan sudah meninggal. Istri Malin pun bertanya kepada Malin tentang siapa wanita itu sebenarnya. Karena malu pada istrinya, Malin kemudian mendorong ibunya dan berkata kasar kepada Ibu Mande. Malin tidak mengakuinya sebagai ibu dan mengatakan bahwa ibunya tidak seperti Ibu Mande yang kotor dan miskin. Setelah itu, Malin memerintahkan istri dan anak buahnya untuk bergegas kembali ke kapal untuk berlayar. Ibu Mande yang sudah tua renta terkapar di pasir, menangis dan sakit hati sampai pingsan. Setelah akhirnya tersadar, Ibu Mande tinggal sendiri di pantai dan warga desa yang tadinya ramai sudah meninggalkannya. Ibu Mande juga melihat bahwa kapal Malin dan istrinya sudah berlayar jauh dari pantai. Sambil menangis, Ibu Mande berlutut sambil mengangkat tangan untuk berdoa kepada Tuhan. Ibu Mande berdoa, jika pemuda tadi bukan Malin Kundang, Ibu Mande memaafkan perbuatannya. Tapi, jika pemuda itu adalah benar Malin Kundang, maka Ibu Mande mengutuknya untuk menjadi sebuah batu. Setelah Ibu Mande berdoa, langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Hujan deras dan badai pun muncul. Kapal Malin yang sedang berlayar pun hancur berkeping-keping disambar petir. Keesokan harinya, ketika badai sudah reda, puing-puing kapal yang sudah berubah menjadi batu tersapu ombak ke suatu pulau. Di antara puing-puing yang terdampar di pantai,
ada satu bongkahan batu yang berbentuk seperti tubuh manusia yang menunduk, beserta ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri yang berenang di sela-sela batu itu. Masyarakat setempat mempercayai batu itu adalah tubuh Malin yang dikutuk berubah menjadi batu karena durhaka kepada ibunya. Dan ikan-ikan di sekitarnya adalah serpihan tubuh istri Malin yang sedang mencari suaminya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini. Dan untuk ayah, bunda, dan kakak-kakak yang sudah mampir di channel ini, mohon dukungannya ya dengan cara subscribe, like, dan share, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar jika ada video terbaru dari channel ini tidak ketinggalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.